Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan panduan bagaimana cara menambahkan data warga baru di aplikasi Prodesa ini. Tapi sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa di dalam aplikasi Prodesa ini ada aplikasi khusus untuk pelayanan masyarakat dan juga pengelolaan data penduduk, yaitu aplikasi Simple Data. Jadi aplikasi Simple Data ini ada di dalamnya aplikasi Prodesa ini. Oke, lanjut kita masuk ke aplikasi untuk menambahkan data warga. Bisa kita masuk ke menu layanan, di dalamnya ada sub menu pelayanan surat. Kita bisa klik di sini, atau kita bisa lewat pelayanan desa. Di sini ada pelayanan masyarakat, kita klik lalu kita login. Lalu kita masuk sebagai staff. Di sini juga bisa login sebagai RT atau kadus yang diperkenankan atau diperbolehkan oleh kantor desa untuk menginput data warganya. Kita masuk ke menu data warga, lalu kita pilih tambahkan warga. Di sini nama lengkap warga, wargaku, nomor KTP 33121211. Ini hanya contoh saja, jadi ini saya buat hanya untuk memudahkan saja. Jadi wargaku ini nanti nama juga KTP ini nanti digunakan untuk login sebagai pemohon ketika pakai Android atau pakai komputer di rumah. Oke, tanggal berakhir KTP ini bisa di strip saja atau dikosongi. Ini laki-laki, tempat lahir Wonogiri, tanggal lahir ini 1980 misalkan, nomor kakak 3312111, nama kakakku, RT 001, RW 001, nama dusunku, agama. Di sini ketika untuk agama bisa ketik tekan huruf I untuk Islam, untuk yang lain bisa pakai inisial depannya. Status SHDK, pendidikan terakhir SMP sederajat, misalkan mata pencarian di KTP pedagang keliling misalkan. Terus mata pencarian yang sebenarnya, misalkan pengusaha catering, misalkan pendapatan per bulan 10 juta, biaya hidup per bulan 6 juta, nama ibu kandung, ibuku, ayahku, golongan darah, dan seterusnya. Ini opsional, bisa diisi bisa tidak, kecuali nomor WA. Kalau sudah, kita klik tombol simpan. Lalu kita cek di data warga, lalu pilih data warga. Coba di sini tadi warga
tampilkan. Tadi yang kita buat yang ini, wargaku. Jadi nanti nama lengkap ini juga nick ini akan dipakai untuk login ke beranda pemohon. Oke, langsung kita praktekkan saja. Kita logout, kita login lagi sebagai warga masyarakat yang baru dibuat tadi. Kita asumsikan ini kita pakai laptop di rumah atau pakai Android warga. Username wargaku, NIK 33121211, kita sign in. Oke. Di sini ada biodata. Jika di sini ada yang perlu dibenahi, nanti bisa diedit biodata. Di sini ada status request yang bisa kita gunakan untuk men-tracking. Jadi ketika nanti kita membuat surat, nanti akan muncul di sini. Khusus surat keterangan, kita membuat surat pengantar, nanti munculnya juga di sini seperti itu. Oke, kita buat surat keterangan saja. Bisa dengan klik gambar envelope atau tombol request. Lalu keperluannya apa? Misalkan KTP baru. Nah, di sini ketika warga itu membuat surat melalui laptop ataupun Android di rumah, wajib menggunakan foto KTP ataupun KK, karena ini akan digunakan sebagai filter. Jadi misalkan terjadi kita punya saudara atau teman yang mengetahui nomor KTP kita, dia bisa login dimanapun tempatnya. Nah, ini kan menjadi masalah bagi perangkat desa nanti. Nah, karena itu kita memberikan filter foto KTP dan KK. Jadi ini wajib ketika menggunakan Android. Jadi KTP-nya dan KK-nya nanti difoto dulu. Sebagai contoh saja, anggap saja gambar ini adalah KTP. Ini adalah KK. Kalau sudah, kita klik proses permohonan surat. Di sini akan muncul di status request surat keterangan, karena yang kita buat tadi adalah surat keterangan. Di bawah ini kosong semua karena kita belum pernah buat. Dan status desa di sini ada belum ACC, staf pelayanan, karena kita baru buat dan staf pelayanan belum mencetak atau mengkoreksi. Jadi nanti ketika sudah dicetak, maka di sini statusnya akan naik menjadi surat sudah dicetak, bisa diambil seperti itu. Jadi nanti warga bisa men-tracking kapan kita datang ke kantor desa biar tidak ngantri terlalu lama misalkan. Atau kita juga bisa memanage waktu kita kapan kita misalkan masih bekerja atau bagaimana punya aktivitas yang lain, kapan kita mau mengambil ke kantor desa seperti itu. Oke, lanjut kita masuk ke login sebagai staff. Di beranda staff kantor desa, di sini ada surat keterangan ada 3. Di sini SKP belum ada, surat keterangan ada 6. Artinya ini ada permohonan dari warga yang menggunakan Android ataupun laptop dari rumah. Ini ada 3, ini ada 6. Sedangkan di sini ada layanan surat khusus yang datang ke kantor desa. Bedanya kalau yang di atas ini adalah surat yang dibuat warga langsung melalui laptop atau Android. Kalau yang di bawah ini staf pelayanan bisa melayani permohonan surat warga langsung, yang langsung datang ke kantor desa. Oke, langsung saja kita klik gambar envelope di sini.
Nah, ini tadi yang dibuat baru saja 33 12 12 1, atau kita bisa coba lihat dulu. Ini bisa diubah menjadi 25 seperti ini, atau di sini ada tombol next. Nah, tadi yang dibuat ini kita bisa cek di sini. Kita cek dulu, cek data dengan checklist di sini. Klik satu kali. Anggap saja ini sudah benar datanya, foto juga sudah bagus, tidak blur. Keterangan mungkin di sini bisa ditambahkan betul-betul warga kami. Ini kepala desa benar, kita proses simpan. Kalau sudah, ini kita centang dulu. Ketika kita mau mencetak, kita centang dulu, lalu kita ACC. Nah, ini adalah tampilan yang nanti akan kita cetak. Kalau sudah, ini mengetahui camat atau tidak, misalkan tidak. Lalu ini penting, kita tentukan statusnya, keterangan permohonan surat sudah dicetak, bisa diambil sekarang. Nah, ketika ini kita pilih dan ini kita klik tombol proses, maka di request surat yang di Android warga tadi, yang tadi itu statusnya akan naik menjadi surat sudah dicetak, sehingga warga akan mengambil ke kantor desa. Oke, langsung saja kita proses cetak. Nah, ini surat yang kita buat tadi. Ini tinggal cetak saja, kita tentukan printernya apa, lalu kita print. Jadi seperti itu cara menambahkan warga, lanjut sampai bagaimana warga tersebut mau mengajukan atau membuat surat permohonan, sampai pada bagaimana staf memproses permohonan surat dari warga tadi lalu mencetaknya. Saya kira sekian dulu panduan dari saya, semoga bermanfaat. Terus ikuti panduan dari saya sehingga nanti aplikasi Prodesa ini betul-betul bisa membantu warga masyarakat dan juga kantor desa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.